Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Titu Nurdiana Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 5, kelompok 045I. Untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita sebagai guru penggerak harus mampu mengaitkan beberapa hal, yaitu kita harus memahami tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai-nilai guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif sebagai salah satu pendekatan manajemen perubahan, dan mengaitkan budaya positif di sekolah. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa sebagai pendidik, kita hanya berperan sebagai penuntun. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Peran kita sebagai pendidik adalah sebagai pamong. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Bangunkarso Tutwuri Handayani. Yang artinya, sebagai guru, kita harus mampu memberikan suri tauladan. Dan di tengah kesibukan kita sebagai guru, kita juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan sebagai guru, kita harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman sebagai guru kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan zaman perkembangan siswa. Untuk dapat menuntun siswa untuk mencapai kodratnya, kita sebagai guru penggerak harus mengetahui nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Sebagai guru penggerak, kita harus mempunyai nilai berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran kita sebagai guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, student agency, menggerakkan komunitas, dan sebagai praktisi. Untuk dapat menuntun siswa mewujudkan kodratnya dan untuk mengetahui nilai dan peran kita sebagai guru penggerak, kita harus mengetahui kekuatan yang ada pada diri kita dan kekuatan yang ada pada sekolah. Terdapat pendekatan berbasis kekuatan yang kita sebut sebagai inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Inquiry apresiatif mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Terdapat tahapan dalam melakukan pendekatan secara inquiry apresiatif yang kita sebut sebagai bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita harus melaksanakan budaya positif di sekolah. Untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, antara lain disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Dalam teori kontrol menyebutkan bahwa manusia tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Untuk itu, kita harus memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain itu pasti mempunyai alasan atau tujuan. Dalam teori motivasi menyebutkan bahwa ada 3 alasan motivasi manusia untuk melakukan suatu tindakan, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan bukan merupakan budaya positif di sekolah. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer.
Selanjutnya, untuk melaksanakan budaya positif di sekolah, kita harus mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia, karena salah satu alasan manusia tergerak adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Salah satu cara untuk melaksanakan budaya positif di sekolah adalah menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang sifatnya universal yang disepakati bersama secara universal untuk memotivasi secara intrinsik. Salah satu praktik baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terdapat 3 tahapan dalam restitusi yang kita sebut sebagai segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Sebelum mempelajari modul tentang budaya positif di sekolah ini, saya mengira bahwa reward atau penghargaan kepada siswa itu dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk melakukan yang terbaik dari diri mereka sendiri. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa ternyata baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Perubahan cara berpikir setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif di sekolah adalah dalam menciptakan budaya positif kita harus memperhatikan beberapa hal antara lain yang pertama adalah teori kontrol. Dalam teori kontrol menyebutkan bahwa manusia tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Untuk itu kita harus memahami benar bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini adalah siswa, pasti mempunyai tujuan atau alasan tertentu. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus mengetahui bahwa salah satu alasan manusia tergerak adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Untuk itu kita harus paham bahwa siswa dalam hal ini melakukan tindakan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, kita harus memahami tentang cara kerja otak. Ketika kita melihat atau mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh murid kita harus berpikir apakah langsung kita respon ataukah kita menganalisanya terlebih dahulu. Karena kembali ke dua alasan sebelumnya bahwa terdapat teori kontrol dan kebutuhan siswa yang harus kita penuhi. Pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi adalah masih terdapat siswa yang belum mau menyadari tindakan yang mereka lakukan itu adalah suatu kesalahan. Mereka seolah membentengi diri mereka sendiri dengan bersikukuh bahwa tindakan yang mereka lakukan itu benar. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah sedikit kesal, tetapi saya berusaha untuk mengontrol emosi saya. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, terdapat hal-hal yang baik, yaitu pihak guru bimbingan konseling sangat mendukung dan sejalan dengan konsep budaya positif. Sedangkan yang perlu ditingkatkan adalah komitmen dari semua guru agar kegiatan ini konsisten untuk dilakukan. Sebelum mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau. Karena siswa tetap saya minta melakukan konsekuensi terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi ini memungkinkan siswa memiliki motivasi intrinsik dan kontrol diri terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi hanya pada tahap validasi tindakan yang salah. Saya melakukan tanya jawab dengan siswa mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pihak-pihak terkait, yaitu antara guru, kepala sekolah, dan pihak lain di sekolah, untuk menciptakan budaya positif agar tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.